Sampurasun dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota. Perkenalkan, nami saya Maman Suparman di Sarongge, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, mau menceritakan sedikit asal muasal tentang karinding. Banyak versi yang mengatakan katanya versi barat, ada yang mengatakan, dan versi utara juga ada yang mengatakan. Tapi saya pribadi yang penting hobi melestarikan budaya tradisional dari leluhur. Sedikit itu juga katanya dari versi barat, karinding itu berasal dari zaman dahulu waktu kerajaan Galuh Pakuan. Namanya Prabu Kalamanda. Dia senang dengan seorang putri namanya Sekarwati. Dia membuat sebuah alat tradisional atau alat musik. Kalau zaman sekarang alat musik, kalau dulu ya barangkali disebutkan alat untuk mengikat wanita, namanya karinding. Nah, jadi Prabu Kalamanda membuat karinding sampai Sekarwati itu terpesona dengan suara karinding. Nah, seperti ini karindingnya. Tapi ini yang zaman versi sekarang, zaman dulu seperti apa kurang tahu. Tapi yang versi sekarang banyak yang seperti ini karindingnya, itu katanya. Tapi kalau misalkan salah dalam pemaparan, mohon maaf. Namanya juga saya baru katanya. Terus juga karinding saya pernah mengikuti waktu itu pelatihan, ada narasumber mengatakan karinding itu ada manfaatnya buat pemainnya, itu bisa menetralisirkan urat saraf secara sering memainkan karinding. Terus juga karinding itu di zaman dahulu, zaman nenek moyang, sering dibawa ke ladang, ke sawah untuk misalkan apa katanya zaman dulu itu mengusir hama. Karena di suara karinding ada suara pemburu atau hewan pemburu seperti suara lebah, juga suara macam lainnya, supaya mengusir hama seperti hama zaman sekarang, hama warang, hama trip, atau hama yang lainnya. Tadi bisa menetralisirkan urat saraf karena di karinding ini narasumber mengatakan ada suara hidrosonik, getaran hidrosonik, jadi bisa menetralisirkan urat saraf. Karinding yang saya pegang ini adalah dari bambu hitam, buatan saya sendiri. Nah, beda dengan kayu-kayu yang lain, pasti ada perbedaan. Setiap karinding itu ada perbedaan, dari kayu hijau, kayu hitam, juga dari aren itu ada perbedaan. Tetapi saya memilihnya dengan bambu hitam seperti ini. Ini menurut saya sendiri, ini suaranya lebih nyaring, lebih nyaring, dan lebih gimana ya, lebih nyaring, suara getarannya lebih kuat seperti itu. Seperti itu kalau misalkan yang karinding yang saya buat seperti ini. Dan akan saya sedikit menginformasikan atau cara memainkan karinding yang baik dan benar bagi teman-teman pemula khususnya. Banyak yang tahu karinding tapi nggak tahu cara memakainya atau memainkannya. Yang pertama, pegang karinding seperti ini. Nah, seperti ini megangnya, seperti ini. Terus kedua, simpan di mulut. Antara gunung-gunung ini simpan di sini. Nah, udah pas di sini, jangan terlalu dalam, jangan terlalu luar, asal nempel di mulut. Yang ketiga baru dipukul. Pukulnya yang bandul ini nih. Ini harus dipukul. Contohnya seperti ini.
Nah, seperti itu. Untuk bagi pemula yang penting berbunyi dulu, yang jangan dulu merubah suara, lama kelamaan pasti ketemu cara merubahnya, atau mau ditarik sedikit, atau misalkan dimainkan dengan lidah, atau juga dengan mulut. Kalau ditiup pecah seperti ini contohnya. Nah, kalau ditiup seperti itu. Nah, seperti tadi yang saya diutarakan, bagi pemula khususnya, cara mainkannya dipegang seperti ini, kedua ditempel di mulut, jangan terlalu dalam, jangan terlalu luas, yang penting nempel, terus dipukul yang bandul ini. Nah, seperti itu supaya berbunyi dulu sebenarnya. Ntar kelamaan pasti ketemu nada-nadanya untuk merubahnya. Kalau karinding ini sebenarnya ke genre musik apa aja bisa masuk, mau ke black metal, ke jazz, ke apa aja, yang penting kita bisa mengkolaborasikan dengan alat-alat musik modern. Karena karinding itu cikal bakal musik modern di zaman sekarang. Kalau didengar-dengar suara drum, suara bass, suara gitar, suara apa aja, itu di sini semua terkumpul. Seperti itu. Nah, teman, bagi yang pemula khususnya, cara memainkan karinding yang baik dan benar, satu, pegang seperti ini, pegangnya, lihat ini ibu jari di belakang, yang 4 jari di depan seperti ini, 2 ditempel di mulut. Nah, ini nih antara 2 bandulan atau 2 gunung-gunungan ini ditempel di mulut tengah-tengah, yang ketiga baru dipukul. Nah, bagi pemula, kalau misalkan belum bisa merubah, yang penting berbunyi dulu seperti ini. Nah, kalau misalkan lama kelamaan pasti ketemu cara memainkan atau merubah nada-nada atau merubah suaranya. Ntar pasti mau dengan ditarik sedikit dengan tenggorokan, atau dengan lidah, atau dengan mulut, seperti itu bisa. Kalau ditiup biasanya pecah, biasa seperti ini. Jadi kedengarannya kurang minahen gitu kalau misalkan ditiup. Kalau misalkan dengan mulut seperti ini. Nah, seperti itu. Ini karinding bisa ke genre musik apa aja, mau ke pop, ke rock, ke jazz, ke reggae, ke apa aja, yang penting kita bisa mengkolaborasikan dengan musik-musik zaman sekarang. Itulah sedikit informasi buat teman-teman pemula tadi cara memainkan karinding yang baik dan benar. Apabila dari saya ada kesalahan, mohon maaf, saya juga sama-sama masih belajar. Sekian, terima kasih, wassalam.